Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini tentu kalau tanpa karunia-Nya mungkin kita tidak bisa bersua ya. Meskipun di tengah kondisi yang begitu memprihatinkan dalam tanda kutip bahwa kita di sini masih bisa belajar dengan aman, tetapi saudara-saudara kita yang juga masih di bumi Indonesia masih terus berjuang untuk bertahan hidup. Ini menjadi satu pengingat aja buat kita bahwa jangan sampai kita lupakan, terus selipkan dalam doa-doa kita. Jadi teman-teman, mungkin saya nyapanya teman-teman ya. Ini nanti meskipun via Zoom, tapi saya harapkan juga ada aktivitas sharing dua arah. Jadi bukan hanya saya yang bicara, tetapi teman-teman juga bisa sharing juga karena tema pada malam hari ini sangat sangat greget ya. Penting sekali untuk menjadi seseorang yang nantinya bisa berdiri di kakinya sendiri harus punya apa jiwa-jiwa yang eh, tangguh, tangguh, terus kemudian juga percaya diri tanpa bahasa sekarang mungkin menye-menye ya, karena saking banyaknya di sekitar kita masifnya bagaimana apa suguhan tontonan konten-konten yang itu kadang-kadang membuat hati kita itu agak-agak gimana gitu ya dengan konten misalnya flexing kemudian dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu kemudian menghambat proses kita untuk menjadi seseorang yang insya Allah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sebelum dimulai nih teman-teman saya pengen tadi sempat nyimak di grup WA-nya ada dari seluruh Indonesia ya, ada di Surabaya ini karena kebetulan Surabaya, Jogja, Bali, terus juga ada di beberapa daerah. Mungkin ya dari 89 teman-teman nih, saya pengen teman-teman bisa kasih rap ya emoticon. Nah, bebas apa silakan biar saya tahu bahwa teman-teman tuh ada di depan saya. Ya, terima kasih ini Mbak Komang ini mesti dari Bali nih kayaknya. Ada ini Mbak Yasinta, Masya Allah, terima kasih ya. Banyak sekali Mbak. Ya, oke. Oke, keren nih. Alhamdulillah, berarti sudah standby nih ya. Yang punya cemilan atau biasa ngopi silahkan jangan lupa sambil nyimak sambil ngemil juga tidak masalah tapi yang jelas apa yang akan saya sampaikan nanti sifatnya adalah sharing dan harapannya itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, next. Jadi judulnya seperti yang diminta ya. Jadi saya poinnya dihargai prosesmu dan mulai berhenti membandingkan diri. Nah ini sebelum kita mulai nih, eh, coba teman-teman yang menyimak ya, meskipun mungkin tidak ditulis di kolom chat atau mungkin mau yang ditulis juga silahkan. Saya kasih waktu 1 menit aja. Tuliskan 3 list kekurangan diri kamu. Nah, coba kira-kira apa yang selama ini ketika kamu teman-teman itu mau melangkah tapi merasa terhambat. Nah, ada nih bagian-bagian diriku yang kayaknya ini nggak pas banget nih menjadi kekuranganku. Silakan 1 menit dari sekarang. Boleh ditulis di kolom komentar kalau misalnya kolom chat ya. Kalau misalnya mau berkenan silahkan. Kalau tidak di keep sendiri tidak masalah. Ya, 3 kekuranganmu yang kira-kira itu menghambat kalian gitu. Oke, ada yang sudah menjawab nih dari ini Mas Agatha atau Mbak Agatha ya. Rasa malas dalam belajar. Ada lagi yang mungkin yang mau boleh sharing nih. Silahkan di chatnya. Rasa malas yang besar. Oke. Ya, ada lagi yang mau menuliskan di kolom chat? Apalagi kira-kira? Malas terlalu over. Oke, ego tinggi ya. Ya, ya, ya. Pemalu, Masya Allah. Oke, pemalu. Apa lagi?
Ya, ini sudah 4 orang ya. Ada lagi mungkin dua dua teman-teman lagi yang mau nulis kurang pede. Oke, ada lagi rasa takut. Ya, ya, ya. Kayaknya hampir ya mudah insecure. Betul ini kadang-kadang nih ini pas banget nih untuk malam hari ini nih teman-teman. Oke. Lagi, ada lagi, malas, pesimis, tidak pede. Ya, oke teman-teman, kayaknya hampir semuanya saya boleh menarik benang merahnya ya. Ada bagian-bagian dalam diri yang mungkin antara satu teman-teman dengan yang lain itu hampir mirip-mirip ya. Satu rasa kurang percaya diri, kemudian kadang-kadang OVT ya, overthinking ya, kemudian ada rasa malesnya, ada pesimisnya, kemudian ada rasa takutnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya manusia sekali. Nah, oke, itu silahkan kalian keep eh, list kekurangannya yang nanti coba diletakkan dulu 3 itu ya. Kemudian next untuk slide berikutnya ya. Sekarang coba kalau 3 kekurangan kan kadang-kadang langsung langsung tek gitu ya. Aku kadang-kadang orangnya males nih, aku kadang-kadang orangnya baperan nih, aku kadang-kadang mager nih, males gerak gitu ya dan lain sebagainya. Sekarang tuliskan 3 kelebihan teman-teman. Boleh di kolom chat silahkan. Kita sharing. Kira-kira apa ya yang lebih dari aku tuh apa? Silahkan. Wah, ada yang bilang boros nih. Ini masuk ke kekurangan ya. Kelebihannya apa? Silahkan. Suka menolong. Aduh, baik sekali. Alhamdulillah, Mbak Yasinta. Terus ya, harus terus dipertahankan nih yang suka menolong. Ada lagi? Kelebihan berat badan itu sama kayaknya kayak sama saya ya. Wah, suka bersih-bersih. Oke. Tidur ya, ya. Tidur itu bisa jadi kelebihan. Gak ada. Pasti ada nih Mbak Amanda. Nanti kita cari tahu ya. Jujur, baik hati, tidak sombong, rendah hati. Weh, mantap. Semangat, suka hal baru, sabar. Wah, keren nih. Pendengar yang baik. Wah, ini model yang sangat bagus nih. Pendengar yang baik. Oke. Ya, 3 orang lagi nih. Silakan di chat dituliskan apa kelebihan kalian nih. Wah, ini jujur, baik dan tidak sombong, rendah hati. Atau ada yang misalnya menuliskan, "Oh, saya pintar masak," atau saya eh, pintar bicara di depan orang, itu penyabar, pendengar yang baik. Oke, apalagi kira-kira yang skillnya teman-teman yang perlu ditonjolkan gitu ya. Selain kelebihan yang dituliskan itu tadi. Ya, satu lagi mungkin ada yang sabar tapi kadang nggak juga sih. Oke, tergantung mood gitu ya, tergantung situasi. Oke, terima terima kasih teman-teman responnya. Masya Allah, setiap dari kita itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, ini disukai teman dan sahabat. Nah, poin itu sebenarnya menjadi langkah yang sangat baik ketika teman-teman itu sudah bisa memilah, memilih mana sih kelebihanku, mana sih kekuranganku. Karena dua dua sifat yang berkebalikan ini justru nanti ketika kalian bisa mengeksplor ini dengan baik, itu bisa menjadi senjata, menjadi booster, menjadi apa hal yang modal yang baik ketika kalian nanti melangkah ke depan. Next di berikutnya. Nah, karena pada malam hari ini itu kita mau membahas tentang jadilah dirimu tanpa membandingkan dengan orang lain. Ya, ini saya sedikit menuliskan apa yang tadi disampaikan Mas Afix di awal ya. Kenapa saya kok lintas perjalanan kehidupan saya kalau dilihat dari apa CV-nya ini agak agak berbeda nih teman-teman. Saya lulusan S1 Fisika ya. Terus kemudian saya ngambil lagi kuliah psikologi. Saya juga hobi memasak. Kemudian saya juga fokus di aktivitas sosial, ya kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perjalanan hidup saya. Jadi kalau kenapa?
kita itu tidak boleh membandingkan apa yang sudah menjadi pencapaian-pencapaian dari orang sekeliling kita itu karena itu akan sangat menghambat. Nah, ini proses perjalanan hidup saya itu kenapa setiap melangkah di hal baru. Kalau misalnya kalau dalam ilmu fisika itu namanya ada grafik ya, fluktuatif itu ya. Jadi kadang-kadang naik turun jelek dan itu hampir semua fase era situasi yang mungkin itu berkebalikan itu pernah saya lewati. Saya dulu nih teman-teman yang mungkin saat ini masih belum punya kesibukan. Saya kuliah S1 itu dulu sempat kerja. Jadi mulai semester 3 itu saya sudah kerja di restoran. Saya jadi waitress tuh di depan nih. Nah, di situ kenapa saya terus kemudian punya produk spesial paha kambing. Itu ilmu saya yang saya dapatkan bukan di fisika loh, tetapi di ketika saya bekerja di restoran. Saya memilih menjadi helper meskipun saya mungkin statusnya jadi waitress, tapi saya belajar langsung dari chef di dapur. Saya cuci piring, saya buka-buka apa prepare jadi helper lah ya, prepare masakan yang mau dipesan dan kebetulan restoran saya itu yang datang itu tamu-tamunya itu tamu-tamu dari luar negeri. Selain belajar bahasa Inggris, saya juga belajar memasak yang sedemikian banyak itu. Nah, kan nggak nyambung ya dari fisika, saya belajar masak di kehidupan, terus saya kemudian terjun di masyarakat, saya tertarik dengan ilmu psikologi. Jadi yang saat ini nih, teman-teman yang mungkin masih bingung, jangan khawatir. Kalau kalian itu sudah punya bekal, paham dengan diri kalian sendiri, apa yang membuat kalian itu bisa melangkah dengan yakin, itu nanti pasti akan ketemu jalannya. Next, ini nanti ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi siapa kita hari ini itu di depan kita itu banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita lalui. Syaratnya apa saja? Next, yuk kita lihat. Nah, uh, dari itu ya, kenapa kok bisa? Saya dulu juga cerita pengalaman sebelum saya kerja di restoran itu selama saya datang ke Jogja pertama itu saya betul-betul pengen mandiri. Jadi ketika saya kuliah saya juga jualan jilbab, jualan kaos kaki, pernah jadi sales, pernah jadi penjaga toko buku, persewaan buku, apapun saya lakukan meskipun latar belakang pendidikan saya misalnya saya belajar fisika karena saya pengen jadi guru pada saat itu tidak relevan. Tapi saya berkeyakinan apa yang saya jalani waktu itu akan sangat bermanfaat ketika saya melangkah ke depan. Itu satu poin pertama ketika misalnya teman-teman melihat lingkungan sekitar. Kenapa? Fenomena sekarang. Coba yang teman-teman setiap hari misalnya tadi ada yang aktif di media sosial misalnya. Melihat influencer yang nggak sih? Melihat konten kreator yang followernya udah banget sih dapat uang dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu bisa membuat kita itu jadi tadi insecure, minder. Kok bisa ya dia bisa kayak gitu ya? Jadi jangan pernah kita melihat hanya sekilas saja. Misalnya nih ada satu konten kreator yang sudah punya follower yang sangat banyak, bahkan satu bulan aja bisa sampai sekian M gitu ya. Itu pasti dia punya privilege. Kecuali ya kalau artis-artis yang sudah besar, kemudian dia memang udah punya nama, dia punya modal dan lain sebagainya berbeda. Kita berbicara kepada poinnya influencer atau konten kreator yang memang dia itu berangkat dari nol. Ya, kita tidak tahu bagaimana dia itu berjuang. Kita tahu dia memperlihatkan hasil kerjaannya yang menarik, kemudian viral, kemudian bisa menarik banyak viewer, kemudian bisa menghasilkan uang banyak dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa berpenghasilan yang banyak. Tapi kita tidak tahu prosesnya. Ya, jadi kita hidup di era yang serba cepat sekarang. Siapapun kalau kita melihat ya ibaratnya kalau kita lihat buka HP aja ya kita itu mau lihat jenis apapun hiburan misalnya banyak melihat mau belajar tentang resep-resep baru misalnya
banyak melihat tentang apa ilmu parenting ya, karena saya juga bergerak di bidang ini, itu sangat banyak. Ahli semuanya hampir menggunakan fasilitas online itu untuk berbagi ilmu dan lain sebagainya. Nah, keberhasilan orang lain ini kita mudah melihatnya, ya. Misalnya apa ya? Orang-orang yang misalnya konten-konten kreator yang suka berbagi, tiba-tiba ngasih uang segebok dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang, ih, kok bisa ya? Yang di sini misalnya saya di sini lelah-lelah harus misalnya jualan, untungnya nggak seberapa, tapi apa mereka yang punya punya misalnya punya akun yang sudah besar, kemudian mudah sekali mendapatkan uang gitu. Itu secara manusiawi saya sendiri kadang-kadang terbesit di hati. Oh iya ya, kok bisa ya? Nah, itu kita tidak bisa menutup telinga, tidak bisa menutup mata, tidak bisa mengasingkan diri bahwa kita memang berada di zaman ini, teman-teman. Kita berada di zaman yang serba cepat, zaman era digital yang hampir semuanya itu dimudahkan. Meskipun begitu, kita tidak boleh melupakan bahwa teknologi ini, era digital ini, meskipun memberikan banyak kemudahan, misalnya mudah mendatangkan uang, kemudian mudah berkembang dan lain sebagainya, tapi juga seperti dua sisi mata pisau. Ada dampak yang juga buruk yang itu kita tidak bisa melupakan itu. Nah, setiap hari ketika kita mengakses apa yang kita lihat di terutama di media sosial, kemudian mungkin pencapaian-pencapaian orang-orang di sekeliling kita, ya misalnya teman-teman belajar ya, belajar di kelas, kemudian ada beberapa teman-teman yang memang sudah sukses menurut pandangan teman-teman sendiri, itu secara tidak sadar kalau kita mengkonsumsi itu setiap hari dengan misalnya kita punya idol yang teman-teman misalnya menjadi inspiratornya ya, menjadi sumber inspirasi teman-teman setiap hari ngikutin apa kegiatan si idola itu secara tidak sadar itu kita tuh mulai membandingkan diri. Nah, ini proses ini yang kemudian kadang-kadang itu membuat eh, kita menjadi terperangkap dengan perasaan-perasaan yang bahasa saya itu perasaan yang eh, negatif ya. Hal-hal yang menumbuhkan sesuatu yang itu justru mengikis hal-hal yang baik pada diri kita. Next, di slide berikutnya. Nah, tanpa disadari nih, karena seringnya kita membandingkan, maksudnya melihat dengan konten-konten yang semua serba mudah, semua serba mewah ya. Ada tuh sering, saya juga pernah dicurhatin nih, kok iso ya misalnya berkunjung ke garasinya, terus kemudian tiba-tiba kita melihat mobilnya banyak, koleksinya banyak dan lain sebagainya. Atau misalnya ketemu dengan teman lama yang dia sudah sukses, sudah pendidikannya sudah tinggi, kuliah, kemudian punya usaha, punya keluarga yang begini begitu. Nah, perasaan-perasaan yang tanpa kita sadari itu ternyata menumbuhkan perasaan yang lain. Itu tadi insecure ya, minder, kemudian perasaan cemas, kemudian tidak merasa cukup. Padahal kalau itu kita biarkan, itu eh, keempat perasaan yang kurang baik ini, itu justru menghambat apa yang ada di dalam diri kita. Pernah nggak teman-teman kenapa tadi saya di awal menyampaikan apa kelebihanmu, apa kekuranganmu. Nah, itu cara paling mudah ketika perasaan-perasaan yang kurang baik itu karena melihat keberhasilan orang lain, membandingkan dengan apa yang terjadi dengan kita itu menjadi alarm. Saya punya punya pengalaman sendiri ya. Teman-teman saya, kenapa? eh oh ya, saya tadi belum menyampaikan ya. Saya menjadi dosen itu 7 tahun, teman-teman. Tapi saya memilih untuk resign karena memang pada saat itu saya memilih untuk mengabdi ke keluarga ya, tapi ternyata jalannya Allah berbeda. Dengan saya resign karena saya dulu niatnya memang jadi guru, saya justru mendapat kesempatan yang sangat banyak
untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya sebelumnya. Kalau dulu jadi dosen ya, saya cerita, saya senang jadi dosen. Saya berangkat ke kampus, ketemu dengan mahasiswa, kemudian saya mengajar, kemudian saya pengabdian masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Tapi selama 7 tahun itu, saya bahagia. Hanya pada satu titik saya merasa bahwa kayaknya eh, saya nggak sampai di titik ini gitu. Ada banyak ide-ide, pemikiran, kemudian harapan dalam diri saya yang sangat besar dan itu sepertinya tidak bisa terakomodir ya di dalam lingkup lembaga saya bekerja. Ketika saya punya ide besar tentang pendidikan, ketika saya punya apa solusi-solusi tentang permasalahan pendidikan ternyata tidak bisa terfasilitasi. Nah, dengan itu saya merasa eh, kayaknya saya kurang 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 tepat deh di sini. Saya masih bisa melangkah lebih jauh lagi, saya bisa lebih bergerak lagi agar apa yang ada dalam ide saya, pemikiran saya, harapan saya itu bisa diwujudkan. Nah, 7 tahun itu menjadi modal saya resign. Saya dulu pengen banget jadi guru, teman-teman. Tapi ketika sudah apa menjalani kayaknya bukan ini deh gitu ya. Nah, pada saat itu saya resign, saya terjun di dunia menulis. Saya mulai menulis 2019 dan kemudian alhamdulillah membawa saya berkeliling kemana-mana itu karena menulis itu. Dan ternyata harapan saya tentang pendidikan dan lain sebagainya bisa saya wujudkan karena saya dulu pengen jadi guru. Ternyata sekarang Allah wujudkan. Saya berkeliling ke sekolah-sekolah, teman-teman untuk sekedar sharing tentang apapun tentang pendidikan ya seperti hari ini di Zoom ya, tapi di offline juga banyak. Saya melakukan psikoedukasi, kemudian penyuluhan baik literasi tentang penulisan, juga tentang pengembangan diri, tentang bullying, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Itu kalau kalau kita pikirkan dari awal, kenapa kok harusnya zona nyamannya saya kan sudah tercapai ya. Misalnya saya sudah jadi dosen, kemudian sudah sertifikasi, sudah mapan dalam arti setiap bulan dapat gaji. Tapi ternyata jalan-jalan kita karena memang ada bagian diri kita yang kita kenali, mungkin teman-teman bisa merasakan itu ada plus ada minusnya. Itu berusaha untuk membuka jalan lagi tanpa meninggalkan esensi bahwa saya tetap di posisi yang awal, saya tetap dengan mimpi saya yang pertama, saya tetap dengan harapan-harapan saya. Nah, kenapa pada saat itu saya memilih untuk resign, padahal bisa mungkin sambil jalan, karena suami saya selesai sekolah dan sibuk, karena suami saya bekerja di rumah sakit, jadi harus layanan, dan itu anak-anak, 3 anak saya merasa saya ngapain sekolah tinggi-tinggi begitu ya kalau memang dihadapkan dengan pilihan bahwa saya tidak pengen meninggalkan apa hal yang itu tidak bisa diulang ya. Jadi saya memilih untuk membersamai anak saya dari kecil sampai ya ini masih dalam proses mohon doanya. Nah, seperti itu. Jadi perasaan-perasaan cemas, minder, insecure, tidak merasa cukup itu sejak dari itu saya coba untuk kendalikan. Meskipun kadang tidak hilang. Terakhir itu kemarin saya diundang apa teman saya ujian doktoral. Padahal dulu ketika saya masih dosen, saya itu punya kesempatan untuk lanjut S3 langsung doktoral. Itu ketika mendapat undangan saya merasa, oh iya ya, ini muncul perasaan insecure. Aduh, aku kok bis apa namanya? Kalau mungkin pada saat itu saya nggak resign, saya mungkin bisa sudah selesai S3 nih gitu ya. Tapi perasaan-perasaan nggak enak itu saya berusaha betul untuk kendalikan. Caranya adalah mengalihkan hal-hal yang kurang baik itu ke sesuatu yang produktif. Contoh, saya banyak menulis, kemudian saya banyak berkegiatan, belajar dengan banyak orang, ya, dengan mengikuti, berkolaborasi, kemudian berjejaring dan lain sebagainya. Ternyata membuat saya bisa menekan banyak hal, terutama perasaan-perasaan negatif ini. Ya,
perasaan yang tidak disadari. Jadi meskipun ada terbesit membandingkan, kudune aku ini kode DE misalnya sudah ada yang sudah mau jadi profesor nih, harusnya saya juga pada titik itu. Nah, itu tanpa sadar saya membandingkan diri saya, tapi ternyata ada the power of doa, the power of nanti saya sampaikan hal-hal itu ternyata bisa menekan, menyingkirkan perasaan-perasaan yang kurang baik itu menjadi sesuatu yang positif. Next, di slide berikutnya, tanpa sadar itu jadi perangkap mental yang itu seringkali saya temui. Kebetulan saya juga konselor ya. Konselor bukan hanya tentang bullying saja, tetapi juga kadang-kadang jujur hati pernikahan, karir dan lain sebagainya. Perasaan yang seperti ini yang kadang-kadang saya banyak temuin itu, teman-teman itu merasa minder dan bingung melangkah. Padahal nih kalau mau mau menyadari bahwa di depan sana itu sebenarnya sudah ada jalan yang sudah Allah siapkan buat kamu. Kamu punya potensi, kamu punya kelebihan, kamu punya skill, kamu punya hal yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tetapi karena saking seringnya ada muncul perasaan membandingkan kok aku tidak seperti dia dan lain sebagainya, akhirnya terperangkap dalam mental yang termasuk tadi cemas dan lain sebagainya. Nah, hal yang membuat kita tidak kemana-mana ini yang kemudian harus mulai dari sekarang teman-teman singkirkan. Atau kalaupun tidak bisa disingkirkan, teman-teman harus bisa mengendalikan itu. Next. Nah, dengan membandingkan diri dengan orang lain, kita terperangkap dengan perasaan yang kadang-kadang itu justru mengikis rasa percaya diri kita. Ada yang tadi menyebutkan, saya kurang pede. Nah, kenapa saya sebutkan? Coba kamu pikirkan 3 kelebihanmu. Kok bisa kamu nggak pede? Contoh nih, saya bergerak di bullying juga. Kenapa Bu Septi kok misalnya mendirikan komunitas bullying? Ya, saya korban bully nih teman-teman. Ya, ada yang bilang kamu bodoh, masa depanmu suram, maaf, kamu nggak cantik, ya, kamu wong deso sing orang duwe popo. Saya pernah dalam posisi itu. Tapi satu poin ya, ketika kemudian kita berpikir bahwa berusaha ada defense yang dalam diri kita yang bisa mengelola itu. Enggak, misalnya kalau saya dibilang kalau dalam ilmu psikologi ya ada namanya self defense. Ada kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi ketika ada yang bilang saya itu masa depannya suram, emang kamu yang nentuin ya masa depanku? Enggak, ya satu Allah ya. Kedua, diri kita. Caranya dengan gimana? Ya dengan apa yang kita punya, kemampuan kita, pola pikir kita, kemudian mindset kita harus mulai kita rubah. Karena kalau kita biarkan orang lain menganggap merendahkan kita, menganggap kita tidak bisa, bodoh, masa depannya suram, kita terus akhirnya menyerah, akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan orang, nah itu udah ibaratnya udah tamat. Nah, kalau kita mau bangkit dari itu, nah rasa percaya yang diri kita kita mulai terkikis itu tadi kita mulai bangun lagi. Enggak kok, yang menentukan sukses atau tidaknya kita itu adalah satu kita doanya sama Allah karena semuanya ditentukan ya sama Allah ya, Sang Pencipta. Itu adalah bentuk ikhtiar kita loh teman-teman. Tahu nggak? Ini cerita yang agak-agak gimana ya? Dulu saya meluluhkan hati calon mertua saya itu dengan apa? Dengan masakan yang saya pelajari di kafe, di restoran yang saya pelajari. Langsung dari chef lulusan Amerika pada saat itu. Saya kuliah fisika itu, saya jadi waitress, tapi saya memilih untuk jadi helper di belakang. Jadi kadang-kadang saya nganterin ke depan, tapi saya lebih sering pengen belajar tentang resep-resep masakan di belakang. Langsung dari chefnya. Jadi pada saat itu ibu-ibu namanya, galaknya Masya Allah ya. Tapi saya bertahan. Ya. Mulai dari mana? Saya nyuci piring dulu, mengambil hati. Saya pengen belajar, Bu. Kedua, saya ngupas-ngupas itu, ngupas-ngupas nanas, gimana cara ngupas nanas yang cantik, biar standar hotel bintang 5, gimana caranya bikin minuman yang cantik, garnish yang
manis, plating dan lain sebagainya. Itu saya belajar di situ. Meskipun saya waitress gitu ya, saya tetap ke depan, saya nganter, saya kalau ada tamu saya datang catat pesanan, tapi saya tidak kepingin hanya jadi waitress saja, tapi saya kepingin jadi waitress yang punya pengalaman dan pintar masak. Dulu saya mungkin bisa masak, tetapi kalau untuk menu-menu yang western yang sekelas-kelas hotel gitu ya, chef-chef yang sudah punya sertifikat yang wow gitu, mungkin saya tidak akan bisa meluluhkan hati mertua. Nah, pada saat proses itu, saya berpikir ini pasti ilmu saya ini akan bermanfaat nanti. Betul. Saya mengirimkan chicken garden blue pada saat itu ke calon mertua. Wah, biasa ya namanya mertua itu kan selektif harus gimana nih harus untuk anak saya. Gitu. Saya kirimkan beberapa masakan yang pernah saya pelajari di KW itu, Masya Allah, akhirnya menjadi pembuka jalan. Nah ini kalau kita mau berpikir, jadi teman-teman yang sekarang sedang berikhtiar, ya misalnya belajar di MSc nih, atau teman-teman yang masih belum tergerak untuk melakukan sesuatu, tapi sudah punya pikiran, segera lakukan, jalani, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah berpikir, iki nanti aku ngerjain ini, aku mau jadi apa nih nanti. Jangan, tapi lakukan dengan sepenuh hati, pasti yakin saja. Suatu saat apa yang kalian lakukan sekarang, itu akan sangat bermanfaat suatu ketika. Nah, ini satu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri lagi. Mindset seperti itu, gimana teman-teman bisa menghimpun itu insya Allah yang terkikis tadi bisa muncul lagi. Kemudian kedua, gara-gara karena sering membandingkan itu tadi perangkap mental itu, oh kenapa dia lebih sukses sih, kenapa dia lebih cantik misalnya, kenapa dia misalnya punya apa ya membandingkan kehidupan misalnya dari keluarganya yang begini, yang semuanya punya privilege dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian lupa bahwa kalian itu berharga loh teman-teman. Kalian tuh keren. Saya tuh kadang-kadang sering ngaca. Kadang-kadang suka dulu pas masih seusia muda itu ya, lulus SMA, itu saya kan dulu pokoknya pengen mandiri. Saya dulu sangat pengen mandiri. Jadi lulus SMA, saya SMA-nya di Purwokerto ke Jogja. Saya kebetulan senang ngomong. Saya belajar pengen jadi penyiar radio pada saat itu. Saya belajar di beberapa tempat. Kemudian saya pernah dapet job MC ya, MC ngikutin salah satu MC kondang di Jogja. Nggak ada bayarannya. Pernah saya punya event yang agak besar ya. Dulu itu pemilihan salah satu di toko yang terkenal di Jogja. Saya menggantikan dia hanya sekitar 30 menit. Tidak, itu buat saya itu teringat terngiang-ngiang dan itu menjadi pondasi rasa percaya diri yang wah ternyata saya bisa tuh. Gitu. Nggak ada bayarannya. Ketika ditawarin itu saya oke, nggak apa-apa. Saya pengen belajar. Saya dibayar cuman karena di situ pada saat itu tuh toko kain, saya dibayar eh, kain 4 meter. Kain yang masih bentuk kain itu. Dan itu saya senang sekali. Nah, saya mulai menyadari bahwa oh ternyata saya juga punya potensi nih gitu ya. Ternyata saya punya potensi dengan saya belajar, saya dalam bahasa saya mungkin saya memberanikan diri, mencoba tanpa rasa takut, entah nanti mau gimana hasilnya meskipun nggak dibayar, ini peluang besar. Saya bisa melewati itu, saya bisa merasakan sensasi bahwa oh ternyata ketika saya MC di depan gitu ya, orang tertarik tuh mendengar saya ngomong, kemudian mereka bisa dan begini begitu. Nah, ini jadi saya mulai mengetahui oh ternyata saya punya potensi. Teman-teman juga bisa melakukan itu. Coba mulai sekarang. Kira-kira nih yang senang masak misalnya ke dapur uplek gitu ya. Aku pengen jualan nih. Saya juga pernah jualan nasi kuning, nasi uduk untuk bayar sekolah kuliah loh. Teman-teman saya kuliah S1 sampai S2 itu kebanyakan mandiri. Saya bukan orang pintar, saya tidak dapat beasiswa, saya betul-betul berjuang mencari mengais-ngais rezeki untuk bisa sekolah. Ya, jadi
Siapapun berhak mendapatkan pendidikan kalau kita mau. Jadi jangan pernah meragukan kesempatan, jangan pernah meragukan Allah yang Maha Kaya. Jadi kalau teman-teman punya keinginan dan cita-cita, wujudkan mulai dari sekarang. Ya, mulai kenali potensi diri. Jika teman-teman berkutat dengan perangkap mental yang tadi saya bilang, itu tidak akan terasah dengan baik potensinya. Yang harusnya teman-teman itu canggih banget masaknya, canggih banget. Misalnya benerin mesin, apalagi tadi juga ada misalnya marketingnya jalan, kemudian digitalnya, kemampuan skill digitalnya juga oke. Tapi karena saking seringnya membandingkan dengan yang lain, akhirnya potensinya itu redup, nggak jalan, rugi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lupa kalau diri kalian itu justru berharga, keren, dan punya potensi yang itu harus teman-teman asah. Tahu nggak atlet-atlet kenapa bisa menjadi juara? Itu bukan karena bakat loh, tapi karena apa? Karena mereka itu betul-betul berjuang, berlatih, disiplin, konsisten untuk bisa meningkatkan skill skill apa misalnya bulu tangkis, atlet misalnya lari dan lain sebagainya. Tidak serta merta dia bisa jadi juara terus karena dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ini next ya, betul langsung aja. Kenapa membandingkan itu tidak adil? Karena teman-teman kita itu kalau membandingkan itu sangat tidak adil. Nanti saya jelaskan, ternyata membandingkan itu ada beberapa poin ya, bukan hanya membandingkan kita dengan orang lain saja. Nah, ini beberapa poin yang harus teman-teman ketahui bahwa kenapa membandingkan diri itu tidak adil. Ya, setiap dari kalian itu pasti punya masa lalu. Kalau dalam ilmu parenting nih, biasanya saya ngisi-ngisi parenting ke ibu-ibu dan lain sebagainya. Itu kadang sering dicurhatin, ada luka batin, ada luka pengasuhan, ada yang kemudian hubungan dengan orang tua nggak baik dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang saat usia dewasanya. Misalnya luka batinnya pada masa kecil misalnya. Nah, kemudian ada keraguan-raguan ketika mau melangkah karena dulu saya sering diremehkan sama orang tuaku, nggak pernah diapresiasi nih. Ya. Nah, hal-hal seperti ini ternyata sangat sangat berpengaruh kenapa kita nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Itu nggak adil. Setiap dari kalian itu punya masa lalu yang berbeda, entah masa lalu tentang hal-hal yang baik, masa lalu keluarganya, masa lalu pendidikannya, masa lalu teman bermainnya, masa lalu pengalaman kalian tentang misalnya tentang skillnya, ya itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, masing-masing itu punya tujuan hidup berbeda. Mungkin ada ya, saya punya tujuan hidup, suami saya punya tujuan hidup gitu. Ya, meskipun suami istri, tetap pada saat perjalanan itu pasti ada poin-poin yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyatukan itu? Nah, kalau suami istri oke ya, karena kita satu payung. Nah, kalau kalian yang masih sendiri nih, masih punya tujuan hidup, jangan pernah samakan eh, tujuanmu. Ya, bahasanya mungkin bahasa sekarang itu jangan jangan sampai kita FOMO. Ya, boleh misalnya aku pengen jadi konten kreator yang sukses seperti si A, ya followernya banyak, subscribernya banyak gitu misalnya, ya ya oke lah, nggak apa-apa kalau kita terinspirasi dari itu. Tapi jangan sampai kita membandingkan kok dia bisa, aku nggak bisa. Sebagai sumber inspirasi tentu akan berbeda ya dengan ketika kita membandingkan dengan apa yang menjadi pencapaian-pencapaiannya. Kalau menjadi inspirasi itu menjadi semangat buat kita. Oh oke, dia dia aja bisa, aku bisa. Tetapi apa langkah-langkah yang akan diambil tentu akan sangat berbeda. Karena apa? Masa lalunya berbeda, kita tumbuh di tempat yang berbeda, lingkungan teman-teman kita berbeda, support sistemnya kita berbeda. Jadi setiap dari kalian itu pasti punya proses dan langkah-langkah yang berbeda karena faktor-faktor lingkungan dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh. Ya, ini kenapa kita nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Kalau dalam bahasa parenting ya, pola asuh antara keluarga satu dengan keluarga lain nggak boleh kita saling mengejek. Misalnya yang satu boleh ngomong jangan, yang satunya nggak boleh.
ya kita hargai. Karena setiap keluarga itu punya value berbeda. Begitu juga dengan kalian. Kalian punya value berbeda, punya gambaran berbeda, punya tujuan berbeda dengan modal masa lalu yang berbeda. Kemudian yang berikutnya kemampuan diri juga berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang satu kecilnya nih, misalnya saya dulu kecilnya itu di desa. Saya senang banget dulu yang saya itu punya sawah, ya, punya sawah yang punya kebun cabai. Saya belajar jualan itu pada saat itu. Wes, sana kamu ikut panen, nanti hasil panenmu kamu jual sendiri, uangnya kamu bawa pulang. Itu eh, kemampuan itu tumbuh karena di ini ya diberi kesempatan. Saya dulu SD, teman-teman, saya ingat betul saya pengen nambah nambah tambahan sangu. Saya cari keong di sawah, ya. Saya ingat pada saat itu saya pulang sekolah bawa kresek, saya cari keong sawah. Saya jual ke tetangga saya yang punya bebek. 150 perak itu buat sang besoknya. Itu sering saya cerita-ceritakan kemana-mana, bahkan jadi buku juga, ya. Ternyata kenangan-kenangan yang seperti itu, hal-hal ikhtiar yang mungkin dianggap remeh-temeh, itu akan membentuk sekali pola pikir kemampuan kita suatu ketika. Saya belajar berani dari itu, saya belajar tidak gengsi dari itu, saya belajar menghargai proses dari itu. Jadi kemampuan diri ini juga berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kita nggak boleh ngeremehin orang lain dan kita tidak boleh ngeremehin diri sendiri. Ya, oh, aku nggak bisa gitu ya. Jangan sampai begitu. Bisa kalau kamu berusaha. Saya bahkan ke anak-anak saya, ketika anak-anak saya bilang, Bunda aku nggak bisa, insya Allah bisa. Coba dulu, kalau gagal coba lagi. Kalau gagal lagi, ya dicoba lagi. Kalau misalnya gagal terus, ya berarti mungkin apa posisimu tidak seperti itu. Tetapi kamu punya kesempatan untuk berproses dan mencoba. Itu ya. Jadi jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Kemudian berikutnya punya privilege, hak istimewa. Oke, ini saya bersepakat ya. Tapi saya ingat dengan nasihat ibu saya, ya, meskipun kamu wong deso gitu ya, meskipun kamu nggak cantik gitu ya, tapi kamu punya kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses suatu ketika. Caranya gimana? Caranya adalah apa namanya? Kita selalu berusaha untuk apa ya itu tadi mengasah potensi yang ada di kita. Privilege misalnya, oke lah teman saya punya dia punya keluarga yang kaya misalnya. Sama-sama pengen berusaha jadi pengusaha misalnya apa jualan apa gitu. Dia punya modal banyak, aku enggak. Misalnya kita membandingkan gitu ya. Tapi aku punya niat, aku punya tekad, aku punya kemampuan bertahan. Misalnya nanti di tengah jalan kehujanan misalnya. Teman saya yang biasa naik mobil yang sama-sama berusaha untuk jualan produk yang sama, ketika kehujanan terus masuk angin misalnya. Terus kemudian dia dia ini kita sama-sama punya privilege, punya punya apa ya sesuatu yang istimewa dari kita. Ya, jangan sampai kita melihat orang lain terus kita, "Oh, aku iya dia punya gitu, aku enggak gitu." Kita punya. Nah, apalagi kalau kita sudah hatinya ditautkan langsung sama Allah ya. Allah punya segala-galanya. Saya pernah pada satu titik bahwa ngapain aku iri sama dia ya? Aku kan punya Allah nih. Aku punya apa? Sang pencipta yang maha kaya, maha segala-galanya. Ngapain aku nggak minta sama Allah saja? Caranya gimana untuk merengkuh apa yang kita harapkan dari Allah misalnya? Kita berikhtiar, kita berusaha sungguh-sungguh teman-teman. Jangan lupa berdoa, kemudian berusaha sekecil apapun ikhtiar yang kita lakukan, ya bahkan ke hal-hal yang sangat remeh-temeh itu tadi, itu nanti pasti akan berbuah manis. Ya, jadi ini kenapa poin-poin ini kita nggak boleh membandingkan dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Meskipun misalnya itu menjadi sumber inspirasi, ya sebatas itu. Tetapi kita nggak boleh menyamakan kita dengan seseorang yang lain itu. Karena masing-masing dari kita ada poin-poin ini. Kita punya masa lalu berbeda, kemudian dari kita itu juga punya tujuan berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya hak istimewa yang berbeda. Jadi setiap dari kalian itu keren.
Saya yakin setiap dari kalian itu keren, punya kelebihan yang itu bisa diasah terus. Next, di poin berikutnya. Nah, saingan terbesarmu itu apa? Ya dirimu sendiri. Nah, ada tadi yang jawab apa kekuranganmu? Malas. Ya, itu eh sebenarnya ini ya bahasa-bahasa yang biasa disampaikan oleh orang-orang juga. Memang kalau analogi sederhananya, kalau saya menulis nih teman-teman, saya dulu sehari itu bisa 1 cerpen. Saya menulis sekitar 1.500 kata, itu bisa jadi. Tapi kalau giliran saya lagi nggak tahu males, nggak tahu apa, mungkin banyak amanah yang lain, nulis itu susah sekali. Saya baru nyelesain tulisan itu hampir mungkin 8 bulanan. Tapi memang bukan tulisan cerpen ya. Kalau cerpen itu apa lebih lebih mudah karena lebih bebas bahasa tulisannya. Nah, ini buku saya yang saya tulis dengan suami saya itu buku yang base data. Jadi itu effortnya luar biasa. Pegang HP, laptop untuk memulai menulis itu betul-betul harus nge-push niat hati dan apa namanya energi yang ngecas yang banyak biar saya bisa menulis. Karena saya punya anak 3, sekolah semua. Kemudian saya kemarin juga lagi menyelesaikan tugas akhir skripsi yang psikologi itu. Itu Masya Allah gitu ya. Nah, ternyata saya menyadari, saya bersepakat bahwa saingan terbesarmu itu apa? Justru yang kadang menghambat itu adalah diri sendiri ya, rasa malas, kemudian insecure tadi, minder tadi, kemudian merasa dirinya tidak mampu dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksudkan di sini saingan terbesarmu itu artinya justru apa yang kamu lihat sekarang itu kadang-kadang kalau kita tidak banyak bersyukur itu kita lupa bahwa apa yang kita capai sekarang itu ada bagian-bagian yang lebih baik hari ini dibandingkan kita yang kemarin. Nah, ini salah satu cara gimana biar kalian itu bisa nanti di slide berikutnya juga saya sampaikan bahwa jangan sampai hal-hal baik yang sebenarnya kita sudah berubah, tapi kita lupakan karena saking sibuknya kita melihat sekeliling kita, saking seringnya kita melihat pencapaian-pencapaian orang-orang yang menurut kita sukses. Tapi kita lupa, kita itu sebenarnya sudah sukses, meskipun itu hal sederhana kecil saja. Ya, misalnya yang kemarin saya eh, contoh sederhana lah, misalnya yang kemarin saya masih bergetar, grogi ngomong di depan orang, misalnya jualan marketing gitu ya. Tapi ketika kemudian hari ini saya bisa mencapai target 3, saya bisa menjual produk misalnya. Wah, itu pencapaian yang sangat baik dan kadang-kadang lupa. Itu kan sebenarnya apa hal baik, pencapaian yang harus kita syukuri dibandingkan kita melihat orang lain, kita melihat diri kita sendiri. Oh, ternyata kamu itu sudah berusaha dan kamu berhasil loh. Ini yang sering dilupakan sama teman-teman. Ya nggak sih? Nah, kalau kita kaitkan dengan rasa syukur, nah ini poin penting. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Bahkan ke hal-hal yang sangat sederhana dan simpel, karena itu akan menambah rasa bahagia dan kesenangan itu. Dan ketika kita bersyukur, kita punya power lagi untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Paham ya? Kemudian next. Ya, nah, saatnya ketika kalian itu sudah tahu nih poin-poinnya. Oh iya, ternyata membandingkan itu juga nggak adil ya, karena masing-masing dari kita itu pasti akan punya punya langkah berbeda, punya tujuan berbeda, kemudian punya masa lalu berbeda, punya support system yang berbeda, punya privilege yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling penting adalah saatnya kalian itu menemukan diri kalian yang kalau bahasa saya tuh bahasa yang kalian yang orisinil ya. Bukan misalnya saya menganggap Septi yang ya Septi yang kamu bayangkan, kamu yang seneng ngajar misalnya, kamu yang seneng masak misalnya, kamu seorang ibu yang sayang sama keluargamu, ya udah wujudkan itu. Nah, kalau kalian punya gambaran seperti itu, silakan.
aku misalnya sekarang masih kuliah misalnya atau mungkin mengikuti pendidikan kursus misalnya melatih skill dan lain sebagainya. Saya punya harapan besok saya misalnya yang hari ini belajar bertani, besok saya pengen pulang kampung, saya pengen bangun kampung halamanku untuk menjadi penghasil apa namanya misalnya hasil tanam yang itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat misalnya. Mulai dari sekarang perlahan-lahan teman-teman mulai bangun lagi wujudkan itu. Next, ya, be your own benchmark. Oke, yang pertama nih, motivasi internal sangat penting untuk mencapai titik itu, mencapai poin di mana kalian bisa menilai diri sendiri kalau kalian itu keren, kalau kalian punya potensi yang besar, coba tumbuhkan namanya self determinant theory. Ini sebenarnya teori psikologi ya, tapi saya bahasa yang sederhananya tumbuhkan motivasi internal. Ibaratnya ini kalau dalam ilmu kejiwaan ya, psikologi misalnya. Misalnya ada pasien yang datang ke psikolog ingin sembuh, tapi tidak ada motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Secanggih apapun psikolognya, sekeren apapun psikolognya, itu nonsen, mental semuanya teman-teman. Ya, karena diri kita itu tidak tidak tumbuh ya. Ada defend, ada batasan-batasan yang memang sengaja dibangun. Tapi kalau semuanya itu bersumber dari sendiri, saya kadang-kadang misalnya kalau misalnya ada yang nanya, saya pengen ke psikolog, kamu ke psikolog itu kenapa gitu? Saya yang begini ya Bu Septi, begini begini begini. Oke, itu karena kamu saran dari orang lain, apa karena kemauanmu sendiri? Karena kemauan saya. Nah, kalau sudah sampai di titik karena kemauan saya, itu mudah sekali eh, dia datang ke psikolog, kemudian di apa diagnosa, diterapi, itu cepat prosesnya. Tapi kalau misalnya keluarganya yang bawa ke psikolog, ini tolong disembuhkan tanpa ada motivasi internal, mental semua. Begitu juga dengan poin ini. Kalau kalian punya harapan, cita-cita, kalau tidak ada motivasi dalam diri sendiri itu juga nanti akan menghambat kalian mencapai tujuan. Jadi mulai sekarang tumbuhkan motivasi dalam diri sendiri. Contoh misalnya saya diejek, saya eh, gagal. Enggak apa-apa, hari ini aku gagal, tapi besok saya akan berhasil. Gitu. Mulai dibangun perlahan-lahan. Nomor dua, itu membandingkan. Kalau tadi kan mungkin konteksnya kita terlalu banyak melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Misalnya influencer ya yang paling paling mudah. Tetapi kita lupa, ternyata membandingkan itu juga ada membandingkan diri kita dengan orang lain, juga membandingkan diri kita dengan masa lalu. Saya tadi sudah sebutkan, jangan sampai pencapaian-pencapaian yang sudah kita jalani, hal yang baik yang sudah kita capai, kita lupa. Kita lupa membandingkan bahwa ini loh Bu Septi yang hari ini sama Bu Septi yang 2 tahun lalu, ternyata selama 2 tahun itu Bu Septi berproses sampai Bu Septi menjadi Bu Septi yang hari ini misalnya. Nah itu kita sering lupa, saking sibuknya kita membandingkan dengan pencapaian yang dilihat oleh mata kita pada diri orang lain. Oh, dia kok sudah punya misalnya nih, naudzubillah ya, insya Allah tidak, mohon doanya, hati-hati saya tidak begitu ya. Misalnya, oh dia sudah punya rumah 5 misalnya, naudzubillah gitu ya. Wah pencapaiannya luar biasa, aku cuman baru ini gitu. Nah itu kan terlalu sibuk dan gitu, wah hatinya itu jadi kemerungsung. Saya kemarin pulang ke Purwokerto, teman SMA saya, ya saya 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 sih tidak kaget dengan pencapaian dia hari ini ya karena memang dari ketika saya kenal teman saya ini orangnya itu baik banget teman-teman ya nggak pernah seudon sama teman nggak pilih-pilih ketika saya datang masya Allah ya di garasi rumahnya itu wah banyak sekali mobil mewah dan lain sebagainya dan dia tetap menjadi teman saya yang biasa seperti dulu masya Allah saya berstatement pada saat ketemu dengan beliau bilang Allah itu meninggikan derajatmu. Saya paham. Karena kamu dari dulu memang baik. Masya Allah itu saya merasa apa saya iri. Nah, enggak. Saya senang karena saya yakin kenapa Allah bisa menganugerahkan
berlimpahnya dia dengan kelebihan-kelebihan itu karena dia memang baik gitu. Nah, ini Masya Allah. Jadi membandingkan seperti ini juga teman-teman harus pahami. Yang berikutnya adalah mindset yang tumbuh ya, apa grow mindset ya. Teman-teman harus berpikir bahwa eh, mindset itu sangat menentukan langkah apa yang akan kita ambil ya. Mindset yang baik, mindset yang positif itu akan membawa kita menjadi seorang pribadi yang positif juga. Pernah nggak kalian berpikir bahwa kalau dalam agama ya Allah itu me, apa sesuai dengan perasaan hambaannya ya, berhusnuzonlah terus, berpikir bahwa ketika kita memikirkan sesuatu sesuatu yang baik, misalnya kita dihambat oleh permasalahan serius gitu di depan mata kita. Tetapi kemudian karena kita terbiasa berpikir positif, kemudian mindset kita juga baik ya, itu nanti permasalahan itu justru menjadi celah yang baik untuk kita keluar dari permasalahan itu dan kita mendapatkan poin yang lebih baik lagi. Ibaratnya naik derajat yang harusnya mungkin kalau mindsetnya negatif ya, mindsetnya nggak berkembang, nggak tumbuh dengan baik atau mindset yang buruk gitu ya. Ketika kita diuji hambatan besar, kita lebih banyak meratap, kita lebih banyak menyalah-nyalahkan orang, lebih banyak kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Padahal ketika misalnya kita dihadapkan dengan kesulitan itu, ketika mindsetnya kita baik, itu malah menjadi celah yang baik untuk kita berkembang. Saya dulu, ya saya cerita ya karena saya mengalami sendiri. Saya kenapa S2? Padahal saya dulu udah S1, saya udah ambil akta 4, saya kuliah setahun lagi pada saat itu. Saya alhamdulillah dapat kerja, saya 3 tahun jadi laboran di kampus Alma Mater di UNY, ya. Saya 3 tahun itu, dan itu menjadi pencapaian saya itu siapa selama saya kuliah S1 saya kerja ya, pulangnya malam, selalu ngantuk, nilai nggak maksimal, nggak pernah gaul sama teman-teman gitu ya. Ternyata Allah takdirkan saya untuk bisa bekerja di situ. Nah, pada saat kemudian semuanya sudah ya wes lah, aku mungkin nasibnya nggak jadi guru. Ketika saya kerja di situ, tiba-tiba ada dosen pembimbing yang bilang, kenapa Mbak Septi nggak S2? S2 saja, saya nggak punya uang, Pak. Allah Maha Kaya, katanya. Saya ingat betul, sekarang sudah jadi prof beliau. Ya, beliau bilang, kalau kamu berusaha, pasti ada jalan. Saya kemudian daftar, saya bekerja, saya sambil kuliah S2, ya, saya jualan, saya apapun, jadi uang biar bisa dapat uang. Tujuannya apa? Saya belajar. Ya, saya lupa ini, diselipkan dari awal sampai akhir. Untuk mengembangkan diri, untuk menambah apa kualitas diri, value. So, banyak-banyak baca buku, teman-teman. Ya, mindset itu bisa ini kalau kita banyak baca buku, referensi apapun. Ya, kalau teman-teman suka baca buku-buku motivasi ya, bacalah gitu. Kalau ada manfaatnya. Itu ya, poin. Jadi jangan sampai apa yang di hadapan kita itu menghalangi. Kalau kita mindsetnya sudah nggak benar, nah itu malah jadi bahan ratapan. Tapi kalau kita baik, itu bisa jadi celah untuk semakin maju lagi. Kemudian yang keempat, keyakinan diri melakukan sesuatu. Nah, ini penting. Yang sekarang itu misalnya nanggung nih, padahal pinter ngutak-ngatik mesin. Aku kok ya mau ini tok gitu. Saya pernah punya adik kelas. Dia punya bengkel ayahnya. Setiap pulang sekolah selalu bengkel. Nah, sekarang punya bengkel besar. Dia mungkin secara fisik ya pada saat itu saya ingat dia tuh cakep, bersih gitu ya. Tapi setiap pulang itu, setiap kalau misalnya kita lewat gitu, kakak-kakak kelasnya lewat, dia lagi benerin, bantuin ayahnya benerin apa di bengkelnya, bengkel motor. Masya Allah. Terus akhirnya sekolah di mesin, kuliah di mesin, akhirnya bisa ini. Jadi dia punya keyakinan diri melakukan sesuatu, meskipun mungkin diejek ya, apalagi anak SMP pada saat, wih, pulang-pulang kotor-kotoran, bantuin ayahnya misalnya ngutak-atik motor.
tapi kita tidak tahu, padahal di depan itu menjadi jalan hidupnya. Nah, ini Masya Allah, saya punya beberapa cerita yang sangat menarik tentang keyakinan diri melakukan sesuatu ini. Jadi yang hari ini misalnya masih nanggung, tapi kalian senang, diseriusin. Itu pasti akan menjadi modal yang sangat baik untuk kalian ke depan nanti. Ya, yang keempat, pencapaian dan pemaknaan. Ini penting. Ya, oke, kita pengen mencapai sesuatu. Tapi yang lebih penting ketika kita bisa memaknai. Contoh, misalnya, dulu saya pernah eh, kekurangan bayar SPP. Pas S2 itu, saya bisa kuliah S2 itu bisa dicicil 3 kali, teman-teman. Saya ingat betul, H-1 kurang 600.000 untuk membayar SPP pada saat kuliah S2. Wah, saya udah, ya Allah, kalaupun misalnya tidak ada rezeki, eh, saya akan cuti sebentar, saya akan cari uang dulu. Meskipun saya pada saat itu kerja, tapi jadi pegawai pegawai yang belum PNS kan ya, jadi kan berbeda. Saya hari itu saya ikhtiar gimana caranya saya bisa menghasilkan uang gitu. Ada jalan. Saya maknai betul itu. Saya dikasih modal untuk jualan eh, beberapa aksesoris wanita. Saya disediakan lapak di situ. Hari itu saya mendapatkan keuntungan ya karena jualannya itu produk-produk aksesoris tas yang branded, yang itu kalau kita sekali jual, apalagi yang beli pada saat itu pejabat-pejabat kampus. Istrinya kan Dharma Wanita, saya jualan di depan itu. Beli tas, dikumpulkan nominalnya itu sesuai dengan kekurangan uang saya. Saya sujud syukur pada saat itu. Saya masih bisa melanjutkan kuliah. Nah, pada saat proses itu, teman-teman, saya memaknai betul. Allah, kalau saya sudah pasrah, saya tetap pengen kuliah S2 sampai selesai. Dengan ikhtiar saya ini, saya pasti tahu engkau pasti ngasih jalan. Saya maknai betul. Jadi, setiap ikhtiar yang kalian lakukan hari ini, teman-teman, jangan sampai itu bisa mengikis keyakinan kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu pasti akan bermanfaat. Ada istilah, ikhtiar itu tidak akan sia-sia ya. Ya, hal yang kita lakukan sungguh-sungguh itu pasti akan membuahkan hasil. Itu saya rasakan betul. Ya. Yang berikutnya adalah self regulation. Ini penting. Teman-teman harus mengenali emosi. Nah, ini yang suka mager, terus emosinya meledak-ledak. Mulai dari sekarang kenali emosi. Kalau dalam ilmu psikologi namanya self regulation atau regulasi emosi. Ya, teman-teman, kalau tiba-tiba misalnya merasa sangat depresi, ya maksudnya, aduh aku nggak apa dan lain sebagainya, itu punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Gimana caranya biar aku nggak kayak gitu lagi. Ini juga menjadi faktor penting untuk bisa mencapai tujuan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang memang sudah disiapkan untuk menjadi orang sukses. Gitu. Kemudian yang 7, ini hampir sama sih sebenarnya dengan yang meaning pemaknaan itu ya. Jadi kebaikan yang ada di diri kalian itu coba ditumbuhkan. Tadi saya di awal nanya 3 kelebihan. Sekarang coba ambil kertas, nanti habis ini wes. Ambil kertas, ambil ballpoint, tulis di list kelebihan kalian tuh apa. Wah, ditulis mungkin bisa sampai berlembar-lembar, bisa. Bisa sampai mungkin ratusan, bisa. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau perlu kalian juga menuliskan kekurangannya. List di situ sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang itu kita bisa, oh iya ya, aku ternyata ini. Nah, poin-poin yang kalian tuliskan ini nanti bisa menjadi bagian bahwa, oh ini saya ternyata punya kemampuan lebih ini nih, saya bisa nih mengasah bagian ini. Oh ini kekurangan saya ini, saya harus menghilangkan ini. Seperti itu ya. Next, ya ini kebaikan bukan aku ini yang tadi yang poin terakhir itu, aku kan orang yang nggak pedean, aku ini kayaknya nggak mungkin deh, aku nggak gitu. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Nah, caranya, nah ini untuk bahasa yang paling mudah yang bisa kalian praktekkan. Yang pertama, mulai sekarang itu kenali tujuanmu. Kalian tuh pengen apa sih hidup gitu? Pengen apa sih sekarang gitu?
Kalau dulu saya ada di fase pengen ngebahagiain orang tua. Aku harus kuliah dengan sungguh-sungguh. Misalnya, aku pengen mandiri karena aku nggak pengen ngebebanin orang tua. Ada tujuan yang memang saya target. Nah, tujuan saya sekarang Bu Septi kan misalnya sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak. Tujuannya apa sekarang? Masih punya tujuan saya. Ya, saya kemarin bisa kuliah psikologi misalnya, karena saya punya tujuan, saya jatuh cinta dengan ilmu psikologi. Saya pengen apa? Saya pengen, ini target saya nih, mohon doanya ya teman-teman ya. Saya pengen punya sebuah lembaga pendidikan yang memang saya kelola sendiri. Saya pengen punya sekolah sendiri ya, dengan melihat fenomena bahwa oh ternyata kebutuhan pendidikan itu di bagian ini dari pengalaman saya berkeliling ke sekolah-sekolah ini. Nah, ada keinginan dan tujuan baru yang muncul. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Apa? Tetapkan tujuan jangka pendeknya apa, tujuan jangka panjangnya apa. Aku misalnya masih single, aku pengen besok menikah, aku dalam posisi yang sudah mapan misalnya. Enggak apa-apa. Coba yang jangka pendek, aku pengen lulus pendidikan nih segera. Setelah itu saya pengen buka usaha. Nah, itu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang itu agak berbeda. Tapi tentukan mulai dari sekarang. Gitu. Kemudian tentukan target. Ini bukan berarti kalian harus nge-push diri sendiri dengan saklek ya, kaku. Ini luas di target di sini artinya, oh ya Allah, aku pengen misalnya saya kemarin kuliah, saya 4 tahun lah selesai. Kalau nggak 4 tahun, kayaknya nanti harus bayar lagi dan lain sebagainya. Jadi ada target yang memang realistis. Jangan yang kemudian kita boleh bermimpi besar, tapi jangan sampai itu jadi nggak realistis gitu ya. Itu penting juga. Jadi tentukan target. Kamu kepengen ngapain sih? Tujuan dan target di sini. Kalau misalnya target itu dalam jangka pendeknya kalian mau melangkah apa, melakukan apa, silahkan dilakukan. Kemudian tentukan indikator sederhana. Indikator sederhana ini contoh sederhana ya. Kalau misalnya saya pengen nulis buku nih, ini buku yang sedang saya susun eh, tentang bullying juga non fiksi, jadi agak-agak butuh energi. Eh, Indikator sederhana. Hari ini saya bisa menulis sekitar 1.000 kata. Wah, berarti saya sudah berhasil deh menyingkirkan kemalasan saya. Hal-hal kecil seperti itu, kalau dilakukan secara konsisten, saya pengen besok, hari besok saya 2.000 kata deh, biar bisa jadi misalnya target 30, apa maksudnya 3.000 kata. Tuh, indikator-indikator sederhana itu kita hargai betul. Itu contoh sederhana ya. Kalian kalian punya skill sendiri, punya target sendiri, tujuan sendiri. Indikator-indikator sederhana ini kalian eh, kenali dan kalian maknai. Kalau sudah seperti itu nanti insya Allah bisa bisa menumbuhkan lagi hal-hal baik dalam diri kalian ketika oh ternyata hal kecil ini saja sudah menjadi pencapaian yang harus 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 kita syukuri betul gitu. Kemudian catat langkah-langkah yang akan ditempuh. Contoh misalnya kalian punya target pengen punya lahan pertanian yang luas. Wah, gimana caranya? Misalnya aku punya nih di kampung halaman punya lahan misalnya tidak terlalu luas tapi pengen tak maksimalkan. Wah, ditulis di situ langkah-langkahnya. Aku pulang nego sama ayah, misalnya sama ibu misalnya. Terus pulang aku ngumpulin ngumpulin ini dulu lah untuk nabung. Ada hal yang harus dilewati langkah-langkah kecil itu untuk bisa mencapai di titik yang akan kalian tuju. Kemudian catat progres harian kalau penting ya. Kalau saya sih tipe kalau yang bukan apa rajin untuk mencatat seperti ini ya. Tapi ini juga kalau kalian yang suka journaling bisa banget ini. Misalnya catat progresnya. Hari ini kalian ngapain? Kemudian satu hari ini, oke, kamu berhasil. Eh, Dilakukan satu bulanan misalnya. Oh, 1 bulan ini saya target ini sudah berhasil. Bisa 1 tahunan, 5 tahunan dan lain sebagainya. Bisa dicatat sebagai catatan. Kemudian jangan lupa lakukan evaluasi. Oh, aku kemarin pengennya begini, ternyata belum. Oh, karena saya kurang berusaha nih, atau mungkin amanah saya lagi banyak nih. Ya udah deh, kalau begitu kayaknya hal-hal yang kurang mendukung, saya skip dulu lah. Ada evaluasi. Karena
kalau kita sudah mengevaluasi ini, pasti kita bisa menemukan formula baru untuk bisa melanjutkan ke next level gitu ya. Next. Oke, jadi penting sekali ketika kalian punya harapan, punya tujuan, punya target, kalian tidak terpatok hanya membayangkan, oh, nek sukses aku akan begini dan begitu. Tapi banyak orang suka lupa, ya. Jadi pada saat belajar ini, yang paling penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau analogi yang paling pas kayaknya ya, kita itu ditugaskan Allah ke dunia itu buat apa sih, gitu ya? Di sini kalian maknai. Ya, tujuan akhirnya kan kita nggak tahu. Jadi proses kita melewati hari-hari ini itu kan juga menjadi proses yang betul-betul harus kita ikhtiari, betul kan? Nah, fokus pada proses ini bukan hasil, karena hasil itu selalu ditentukan oleh proses yang kita lewati. Biar sukses berhasil, itu adalah ketika kalian mau konsisten, itu kalian akan belajar tentang disiplin. Ya, hari ini misalnya saya lah yang bisa saya ceritakan ya karena saya mengalami sendiri. Saya nulis hari ini satu cerpen satu. Buku saya pertama yang terbit itu teman-teman, itu berisi sekitar 18 cerpen. Itu saya tulis 18 hari. Bisa jadi satu buku loh. Nah, itu eh, karena saya pengen sebatas apa sih saya konsisten gitu. Ternyata menulis itu juga butuh dilatih. Ketika saya nulis pertama itu susah banget. Hari kedua, aduh, masih berat, tiga berat. Ketika sudah melewati 15 hari berikutnya, ih, asik banget ya. Ketika saya jalan sambil naik sepeda, misalnya lihat sawah aja, itu bisa langsung kepikiran pengen nulis apa. Ya. Ya, jadi ketika kalian konsisten, kalian disiplin, itu akan membentuk habit, kebiasaan. Saya pada saat itu, setiap hari menulis itu, bangun tidur, saya nulis 3 paragraf. Nanti masak, terus nganterin anak, slow sedikit, nambah lagi, sampai selesai. Kebiasaan ini ternyata sangat berpengaruh dan bisa diwujudkan, ditumbuhkan ketika karena saya mulai konsisten, saya berdisiplin, kemudian membentuk kebiasaan. Akhirnya saya bisa menulis, ya. Ketika ditodong, Bu Septi, tolong buatkan cerpen untuk ini sehari aja. Bismillah, karena kebiasaan, karena konsisten tadi, saya menjalankan disiplin, kemudian saya terbiasa menulis setiap harinya, akhirnya saya bisa menulis. Ada orang yang menganggap saya bisa menulis, ya, akhirnya saya menulis dan jadi karakter. Karakter di sini artinya kalau itu tadi masalah menulis ya, tapi kalau kebiasaan yang lain, misalnya kalian memang hal-hal apa kebiasaan sehari-hari itu bisa menumbuhkan karakter, ya. Jadi ini kuncinya konsistensi, disiplin, kemudian membentuk kebiasaan atau habit, dan terus kemudian mengasah keahlian dan juga karakter, ya. Jadi setiap dari kita itu punya potensi. Kalau kalian bisa menjalankan itu dengan kunci ini, insya Allah nanti kalian akan menemukan diri kalian sendiri yang wow, ternyata aku berharga sekali ya gitu. Next, 2 slide lagi sepertinya ya. Oke. Nah, indikator kamu berhasil nih teman-teman. Kalau kalian sudah melewati itu, kalian bisa tumbuh menjadi diri sendiri. Kenapa saya di sini dalam kurung originalitas? Jadi seseorang, kamu Septi berbeda dengan Mas Afik. Ya, itu kalau dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Bu Septi punya perjalanan hidup sendiri, Mas Afik punya perjalanan hidup sendiri. Misalnya Mbak Agatha di sini juga misalnya punya sendiri. Kemudian Mbak Ani, Leli ini juga mungkin punya apa masa lalu sendiri, target sendiri. Tetapi kamu yang itu berharga banget. Nggak ada yang nyama-nyamain. Kalau misalnya bahasa sederhana analoginya apa gen, ya itu kan berbeda ya, berbeda-beda ya. Sidik jari aja lah, nggak ada yang nyama-nyamain gitu loh. Kamu tuh keren, kamu tuh masya Allah gitu.
Yang bisa tahu itu ya diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dulu keputusan saya resign, oh eman-eman udah jadi dosen, udah sertifikasi dan lain sebagainya, udah mapan dan lain sebagainya, ya. Tetapi ketika kemudian mungkin orang lain melihat itu, saya merasa saya bahwa saya berbeda gitu. Ternyata dengan banyak kebaikan-kebaikan yang saya lewati, orang-orang yang awalnya menilai seperti itu, oh ternyata Septi tuh ya pengennya kayak gitu sih. Sekarang kalau ketemu teman-teman yang sudah S3, udah yang ada yang jadi profesor gitu. Oh, oh yo, ternyata kamu memang dari dulu senang parenting misalnya. Masya Allah, orisinil gitu. Meskipun belajar fisika, tapi ternyata beralih ke ilmuwan misalnya. Nggak apa-apa, tapi kamu bertanggung jawab dengan pilihan hidupmu. Dengan segala resiko, kamu yakin kamu bisa melewati itu. Seperti itu. Kemudian tidak terganggu dengan pencapaian orang lain. Menjadi inspirasi boleh. Kalian misalnya, aku kan pengen seperti dia, silahkan. Tapi jangan sampai kamu lelah membandingkan. Dia kok begini, aku kok begini. Dia bisa begini, aku kok nggak bisa. Jangan sampai begitu. Ya, tapi kalau hanya menjadi sumber inspirasi, silahkan. Ini akan melelahkan teman-teman. Jadi diri sendiri, kalian punya value, kalian punya potensi yang itu mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu tidak perlu validasi dan pengakuan orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlena, ya. Ya, analogi sederhananya misalnya kita influencer ya. Ada nih kalau dalam ilmu teori psikologi ketergantungan divalidasi oleh orang lain. Kalau upload cuman yang like satu 2 3 itu udah cemasnya muncul. Tapi kalau lagi viral, wah dia seneng. Setiap saat dia melihat dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita menggantungkan apapun terhadap penilaian orang lain. Apa yang kita lakukan ya kita. Hasilnya ya, kalau saya itu berpikirnya kita gantungkan, kita pegangan langsung sama Allah saja. Apapun hasilnya, orang lain ngomong apa, bismillah. Kita ikhtiar seperti itu ya. Kamu sangat menikmati prosesnya. Ya, passion yang senang masak, aduh senang banget. Saya tuh suka ngutak-atik. Jadi spesial paha kambing itu hasil temuan resep saya sendiri loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, kok nggak ada ya rasa yang seperti ini? Ya karena saya ngutak-atik di ke dapur, ya. Itu saya bumbu ini sama bumbu ini, kok nggak cocok. Oh ini, gitu sampai ketemu resep original. Itu hasil hasil pikiran saya sendiri itu. Ya, Masya Allah. Kemudian, Alhamdulillah dan teman-teman bisa melakukan itu gitu ya. Tidak terpatok pada target dan tujuan akhir. Apa yang ada di hadapan kalian, ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Yang paling kemudian bisa ini apa hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah bentuk rasa syukur. Ya, lelah boleh, jenuh silahkan, tapi jangan lama-lama karena itu akan menghambat dirimu sendiri. Jadi ketika itu hadir ya kalian jeda ya udahlah jeda sebentar, tarik nafas, kita mulai lagi. Jangan sampai apapun yang hadir ke kita, baik kenikmatan, baik sesuatu yang nggak enak, kita wajib menyelipkan rasa syukur di sana. Oh, ini mungkin kalau lagi nggak enak, oh ini mungkin pembelajaranku ya, biar aku naik tingkat gitu ya. Oh ini baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan aku sabar dan aku bisa meningkatkan lagi setelah hari ini. Seperti itu ya poinnya. Yang terakhir, nih nanti sebelum banyak sharing ya, next. Nah, ini perbaiki dirimu sedikit demi sedikit. Yang saat ini merasa kalian belum pada titik yang berharga, ya. Tapi ya, saya yakin setiap dari kalian tuh oke, keren. Mulai sedikit demi sedikit dirubah, teman-teman. Ya, yang masih males, yang masih insecure, yang masih apa nggak sabaran, rasa takut dan lain sebagainya, mulai belajar. Jangan salah, sampai hari ini pun saya masih belajar, teman-teman. Masih belajar mengendalikan diri, masih belajar banyak hal, termasuk saya ketemu dengan teman-teman ini juga dalam proses saya belajar. Jadi dengan sedikit-sedikit itu, Allah itu sangat mencintai hal yang kecil tapi konsisten.
contoh misalnya dulu saya fokus di fisika, kemudian saya fokus di psikologi, ketika saya telateni ternyata dan konsisten membawa saya ke banyak kesempatan baik, ketemu dengan banyak orang dan lain sebagainya. Itu bentuk dari ikhtiar dan konsisten. Sedikit demi sedikit tapi rutin, yakin dan konsisten. Ya, berikutnya langkahkan kakimu dengan niat baik. Penting, apapun yang kalian mau lakukan, perbaiki dulu niatnya. Niatnya mau ngapain sih? Misalnya dari niat aja udah salah. Aku pengen dianggap keren, aku pengen nyaingin dia, temanku yang dulu ngejek aku. Gitu. Ya, saya dulu dibully oleh salah satu teman misalnya. Ketika kemudian ada terbesit, wah aku harus lebih sukses nih dari dia. Ya oke, tapi segera perbaiki niat itu. Jangan sampai hanya sebatas itu. Sia-sia nanti. Ya. Yang paling baik adalah niatkan untuk satu mencari ridho Allah. Penting. Yang berikutnya adalah niat itulah yang kemudian membuat langkah kecil itu bernilai besar. Jadi ketika kalian berniat baik, kalian ikhtiarnya baik, itu dan kalian bisa memaknai itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Hal kecil pencapaian itu kalau kita memaknai dengan sangat baik, insya Allah itu menumbuhkan banyak hal di dalam diri kita. Itu kebaikan. Jadi niat baik, langkah baik, tujuan baik, lakukan dengan ikhtiar baik, insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Jadi teman-teman, apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun, itu adalah kebaikan, itu adalah hal yang betul-betul itu tumbuh dari dalam diri kalian, kalian yakini bahwa itu pasti akan membuahkan hasil. Tutup mata untuk hal-hal yang kurang mendukung. Jadi kalian jangan sibuk membandingkan pencapaian orang lain. Untuk menjadi sumber inspirasi silahkan. Tetapi jangan sampai kita terjatuh, kemudian kita hanya berkutat pada hal-hal pemikiran-pemikiran bahwa kenapa dia begitu, saya begini. Jangan sampai itu justru melemahkan kalian. Ya, ini saya sedikit ada poin video yang menginspirasi ya. Silakan diklik Mbak untuk sebelum kita tanya jawab. Sambil silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh lewat room chat atau langsung nanti juga. Nah, ini lihat di sini. Nah, dia mungkin pegawai biasa ya. Dia menemukan setiap harinya remeh-temeh. Nah, tadi di awal dia cuman mindahin waktunya. Dia nggak punya uang, tapi dia berbagi. Dia berbuat baik niatnya sampai orang-orang geleng-geleng. Apa ngapain kayak gitu? เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Jadi dia membuat rutinitas yang sama, tanpa pandang apa ya? Karena dia sudah berniat baik ya, bahkan sama hewan saja. Bahkan punya uang, tapi dia bantuin orang. Tapi dia yakin dengan dirinya sendiri, apa yang dia lakukan itu sesuatu yang membuat dia itu bahagia, gitu ya. Meskipun mungkin orang ya, dia nggak punya uang. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Dia nggak dapat apa-apa. ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกที Punya hati kayak pemikiran. ไม่มีใครรู้จัก Dia ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น bisa mempunyai apa yang setiap hari. Ada titik ini yang setiap hari ditolong, dia bisa sekolah. Nah, dia bisa, ya Allah, ternyata hal kecil dalam dia yakin dengan apa yang dia lakukan, teman-teman. Meskipun orang lain เพราะสิ่งที่เขาได้ ngapaได้ sih แค่ nggak penting, ความ tapi รู้ dia สึก tahu kan itu. Dia kan pikir yang mengeluarkan tawa, ได้เห็นความสุข sampai ได้เข้าใจ dia mengakuinya gitu. ได้ความรัก Dia
dia merasakan hangat Baik, bahwa ini ใน dirinya สิ่ tuh งที่เงิน berharga ซื้อไม่ gitu ได้ ya. Sesungguhnya mungkin masih terbatas ngasihnya sedikit untuk ได้โล mencari กที่สวยงามกว่าเดิม membuat dunia menjadi lebih indah. Orang jadi ikut ใน berbagi ชีวิต karena คุณ kita sendiri. อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit penutup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman semakin semangat dan semakin punya mimpi yang besar untuk bisa mengikhtiari itu dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa segala apapun yang kita niatkan, ya satu yang pertama kita mencari ridhonya Allah, yang berikutnya ikhtiar-ikhtiar itu tetap di jalan yang baik, di jalan yang benar, sampai di titik di mana kalian bisa menemukan, oh Masya Allah, saya itu berharga ya Allah, Bismillah. Nah ini silahkan kalau kalian pengen follow Instagramnya saya untuk nanya-nanya DM juga nggak apa-apa. Silahkan di ini. Kita sharing saja, silahkan kalau mau bertanya atau sharing di dengan open mic juga boleh atau lewat room chat juga dipersilahkan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu sharingnya. Saya kembalikan ke moderator, mungkin sudah join atau masih Mas Afi. Matur nuwun. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Septi Amberwati yang telah menyampaikan materi yang sangat insightful sekali. Dan juga tadi menampilkan video yang sangat memotivasi sekali. Baik teman-teman, jadi dari pemaparan tadi, kita belajar bahwa setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda. Dan membandingkan diri hanya akan menghambat pertumbuhan kita sendiri. Kita belajar bahwa setiap orang memiliki jalan hidup, waktu, dan juga proses yang berbeda-beda. Apa yang terlihat berhasil pada orang lain belum tentu menggambarkan seluruh perjuangan yang mereka lewati. Sama seperti proses kita yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Jadi webinar ini tuh mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa berjalan lebih pelan selama kita tidak berhenti. Tidak perlu menjadi seperti orang lain, karena setiap diri memiliki nilai, potensi, dan juga waktunya masing-masing. Fokuslah pada progres, bukan perbandingan. Oke, baik. Langsung saja, acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung di kolom chat atau juga bisa raise hand. Nanti saya akan bacakan. Baik, di sini sudah ada pertanyaannya. Sebelumnya Kak Septi, pertanyaannya mau langsung dijawab apa kita tampung terlebih dahulu? Ya, manut moderatornya. Mbak Suka mau seperti apa? Silakan. Baik, langsung dijawab aja kali ya. Ya, boleh. Jadi, di sini sudah ada pertanyaan. Melangkah tanpa merasa tersesat atau tertinggal dari orang lain? Belum ada ya? Ya. Merasa belum benar-benar yakin dengan arah hidup kita ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang dalam diri yang kemudian mungkin masih menghambat. Saya coba jawab ya. Jadi teman-teman kalau dalam fase ini misalnya kalian itu masih bingung menentukan kemana gitu ya. Namanya hidup itu pasti ada terminal-terminal perempatan pertigaan yang harus kita ambil. Nah, cara keluar dari kebingungan itu biasanya saya ya kalau dalam pengalaman saya kalau teori kan mudah ya, tetapi kalau kita lakukan betul-betul itu pasti akan berbeda. Jadi ketika kita bimbang dengan arah hidup kita itu tanya dengan diri kita sendiri. Yang pertama itu sebenarnya kita maunya apa sih gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita memang sedang dalam posisi lelah, itu ada baiknya kalian itu kalau bahasa ininya ya terjeda sebentar untuk paling tidak itu mengurai keruwetan yang sedang kita pikirkan. Ya, tersesat ini sampai sebatas mana?
Nah, kadang-kadang kalau sampai dalam pikiran seperti ini itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik juga. Kalau fisiknya lelah, kemudian hanya rutinitas itu saja, merasa ada yang juga beranggapan, aku kok setiap hari kayak gini rutinitasnya kayak robot dan lain sebagainya. Ya ada baiknya secara teoritis itu menjauh dulu dari lingkungan itu. Ya, terjeda sebentar atau mungkin nggak boleh lama-lama tapi kita bahasanya healing ya, healing healing dalam arti bukan bukan kemudian kita jalan-jalan tidak, tetapi kita betul-betul meletakkan untuk bisa menilai apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan. Kalau ada teori lagi bahwa kalau kita mau melihat sesuatu, ada baiknya itu kita keluar dari kotak itu. Kita bayangkan ya, kalau dalam bayangan saya, kita ada kardus nih, ada kardus kesesatan yang kita bingung mau ngapain. Nah, ada baiknya kita keluar untuk bisa melihat lebih jernih lagi apa sih sebenarnya yang ada di dalam kotak itu, dan saya harus harus bisa keluar dari itu. Gitu. Itu yang biasa saya lakukan seperti itu ya, Dek. Jadi ketika misalnya ada kebingungan, ada sesuatu yang kemudian apa harus seperti apa, kita jeda sebentar, kita tarik nafas sebentar. Kalau perlu misalnya teman-teman bisa melakukan hal-hal yang membuat teman-teman bisa rileks, bisa bahagia ya, yang mau pergi sebentar jalan-jalan ya tidak apa-apa. Terus kemudian misalnya sedang terjebak di setengah situasi yang toksik, misalnya pertemanan yang kurang mendukung, ya ada baiknya agak sedikit menjauh. Dalam kesendirian, dalam mungkin bahasanya muasabah sendiri, itu kadang kita bisa menemukan dan menentukan pada akhirnya apa yang harus kita lakukan. Tetapi catatannya kita nggak boleh lama-lama terjebak dalam aku kan lagi bingung nih, aku lagi jeda sebentar, jangan sampai kita terlena akan hal itu. Karena ketika kita bisa menyadari itu bersegera, kemudian kita bisa fisiknya kita juga sudah berenergi lagi, kemudian support, itu nanti pikiran juga akan jernih menentukan langkah-langkah. Dan biasanya kalau misalnya seperti itu, kalian masih ini cari sumber inspirasi. Ya, misalnya mendatangi orang-orang yang bisa memberikan teladan yang baik, efek yang baik, memberi nasihat yang baik. Itu juga penting. Kalau dalam ilmu psikologi, kalau kita dalam situasi yang begitu, teman itu, teman mendengar, teman yang hadir untuk mendengarkan itu juga sangat penting. Karena kadang-kadang orang lain itu tidak membantu kita dengan kebingungan kita. Justru ketika kita ada orang lain yang hadir, kita bisa menemukan sendiri sebenarnya solusinya. Jadi nggak perlu orang lain, hanya perlu dukungan dari orang lain. Itu juga penting. Jadi ketika kalian sudah dalam posisi itu, kalian juga bisa mencari orang yang kalian percaya, kalian yakini, yang selalu memberi nasihat dan lain sebagainya, itu juga penting. Dan yang paling penting kalau misalnya memang pendekatannya spiritual, ya udah eh, semakin mendekat kepada Allah, itu memang poin yang paling ini sih ya, ketika kita berjalan Allah berlari gitu ya. Ketika kita berlari Allah semakin cepat lagi merengkuh kita. Jangan sampai kita lepas dari itu. Ya. Jadi kesesatan yang kadang-kadang membuat kita hampir menyerah, lawan dengan hal-hal yang positif. Memang berat, kan teori mudah ya Bu Septi ngomong. Ya saya pun mengalami itu gitu, Mas, Mbak. Jadi jangan pernah pesimis. Sesuatu yang bisa kita ikhtiari dengan yakin, itu insya Allah nanti akan ini. Cari circle yang positif. Nanti pasti kamu akan menemukan energi positif dan kamu pada akhirnya wah matanya oh iya aku begini aku dan begini. Dan lagi nih pesan, ini adalah menjadi bagian fase ya, fase yang pasti dilewati setiap orang. Jadi ketika dalam fase tersesat itu nanti suatu saat pasti akan menemukan jalan. Nanti ketika kalian sudah menemukan jalan, semakin berkembang meningkat, pasti nanti di titik tertentu kalian juga akan menghadapi situasi yang berbeda lagi. Jadi poinnya adalah kalian tetap bisa bertahan dengan ketahanan yang baik, dan satu-satunya yang bisa kita gantungkan ya udah
kita bergantung kepada Allah saja. Ya, semoga apa yang sedang menjadi bebannya Dek ini bisa segera menemukan jalannya ya. Semangat terus, berdoa terus, insya Allah akan menemukan jalan keluar. Gitu? Saya kembalikan ke Mbak Suka lagi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Septi. Selanjutnya satu pertanyaan lagi nih yang sangat menarik dari salah satu siswa Mandiri Entrepreneur Center yaitu kelas BD. Saya bacakan pertanyaannya. Kak, izin bertanya, saya itu terlalu banyak keahlian yang ingin dicoba. Sampai gak tahu jati diri saya ini aslinya ahli di bidang apa. Minta solusi Kak, apakah saya tetap harus mencoba sampai menemukan keahlian saya atau gimana? Dari Yusron Bisnis Digital. Masya Allah. Nah itu udah keren. Itu berarti sudah bisnis digital. Nah, berarti ini ya sudah banyak ini ya, Mas. eh, Kalau jenengan punya banyak keahlian itu sudah satu satu poin yang sangat baik sekali. Pasti eh, apa namanya suatu saat menjadi jalan-jalan jenengan menjadi orang yang eh, bermanfaat gitu ya, sukses gitu ya. Kalau misalnya terjadi kebingungan karena saya harus memilih yang mana, kalau saran saya sih kadang kita itu hati nurani itu kan ini ya apa namanya tidak bisa dibohongi. Kalau saya tipe kalau orang yang memilih mana yang kira-kira itu betul-betul saya bisa menikmati itu ya dan apa dengan mencoba banyak hal itu tidak ada ruginya sebenarnya. Tetapi kalau misalnya di depan mata ada kesempatan yang itu mensupport apa yang menjadi kebingungan kita, misalnya contoh, jadi kan ahli dalam bidang digital misalnya. Nah, di depan mata jadi kan sudah terbuka lebar gitu. Ya, dan jadi kan menikmati. Ya berarti kalau secara ini ya sudah itu poinnya gitu. Dan kalaupun misalnya ada keahlian lain yang juga ingin di anu ya tetap belajar tetapi fokus mana skala prioritas yang ingin diambil. Contoh sederhananya ya. eh, saya itu senang banget masak. Bahkan suami saya itu suka banget kok ini iso fisika enggak gitu ya. Fisika jurusan kuliner katanya. Saya senang sekali masak. Tetapi dalam perjalanannya saya suka mencoba, tetapi saya dihadapkan dengan banyak pilihan. Saya mencoba menulis, saya mencoba banyak berinteraksi dengan orang. Saya di tengah perjalanan itu tanpa meninggalkan yang ingin saya coba-coba, saya menemukan eh, kalau bahasa saya petunjuknya. Oh, saya harus ke sini dengan tanpa mengabaikan hal yang saya coba sebelumnya. Gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, pada saat titik itu saya berkeyakinan bahwa apa yang saya pilih itu nanti jadi jalan hidup saya. Jangan sampai apa yang saya pilih itu membebani saya. Ya, contoh saya sudah pengen jadi guru, saya jadi dosen. Ternyata dalam perjalanannya ada hal-hal yang ternyata ini bukan bukan saya yang jadi tujuan saya gitu loh. Jadi ketika kita ikhtiarin betul-betul, ketika kita tanpa meninggal karena hal baik itu harus semuanya dicoba, nanti di tengah jalan itu pasti akan diberi petunjuk mau kemana. Saya selalu mengandalkan apa ini ya bahasa apa ya insting ya. Saya kayaknya seperti ini. Saya lebih nyaman di sini. Saya akan bermanfaat di sini. Nah, saya mengikuti itu tanpa saya meninggalkan yang lain. Jadi tetap saya mencoba yang lain. Saya tuh meskipun ini saya sering ikut kelas online loh, Mas. Ya, saya juga pengen bisa ahli di digital. Saya pernah, saya punya produk di Link ID itu ya, buku-buku saya upload di situ. Saya belajar itu dari nol. Jadi meskipun begitu, tapi pasti ada hal yang menjadi prioritas kita. Mas yang paling tahu, jenengan yang paling tahu, jenengan yang paling bisa merasakan mana yang harus saya pilih atau mana yang menjadi skala prioritas hidup deh jenengan gitu ya hidupnya jenengan. Jadi jangan ragu dengan hal itu. Hal baik tidak akan sia-sia. Tapi kalau misalnya terjadi ini ya
dilepas perlahan yang kira-kira tidak terlalu important, tidak terlalu penting buat jenengan ya harus dikurangi. Jadi mulai fokus, tetapi tanpa meninggalkan hal-hal yang memang itu bisa mendukung ke depannya. Semoga terjawab, Mas Suka, dan semangat. Mudah-mudahan bisa segera ini ya keluar dari kejenuhan ya karena saking banyaknya, Masya Allah, keren banget nih. Ya, terima kasih Mbak Suka. Seperti itu mudah-mudahan terjawab. Iya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Septi Ambarwati. Baik, teman-teman. Saya cukupkan terlebih dahulu untuk pertanyaan kita pada malam hari ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Tetapi jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya atau tadi pertanyaannya yang belum terjawab, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Bu Septi. Apakah diizinkan, Bu? Jika Dengan memang senang ada hati. Oke, Silakan dengan senang hati. baik teman-teman mungkin bisa langsung mengunjungi sosial medianya Bu Septi yang sudah tadi ditampilkan atau juga bisa minta nomor ke admin.